What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Jujur, gue kira Opa LeBron kemarin udah slowing down. Ternyata masih bisa take over the game untuk Los Angeles Lakers kemarin ini. 10 straight points di kuarter keempat dan juga terakhir dapat steal, di mana itu menurut gue menunjukkan seberapa hebat basketball IQ dari seorang LeBron James, karena hari ini viral ya, di mana dia pas lagi timeout itu dia tahu kalau si Philadelphia 76ers itu akan menjalankan play yang mana dan dia udah antisipasi, makanya itu kenapa dia bisa nge-steal. Itu bener-bener nggak ada obat sih, emang pengetahuan, knowledge, dan juga basketball IQ-nya seorang LeBron James. Lakers kemarin ini menang 112-108 dari Philadelphia 76ers. Kemenangan pertamanya Lakers sejak tahun 2017 di Philadelphia. LeBron pun juga naik ke ranking kedua untuk all-time regular season win. King James sudah mengumpulkan 1015 kemenangan melewati rekornya Robert Parrish. Dan by the way, mohon maaf kontennya memang telat sehari karena kemarin ini gue menjalankan perjalanan seharian ke Bangkok. Dan kemarin ini memang banyak yang request karena ya banyak fans Lakers dan juga LeBron James yang menonton timeout. Tapi guys, pastikan dong, gue lihat yang request nih. Gue lihat yang request konten ini belum jadi member guys. Jadi jangan request aja guys, tapi juga support channel ini dengan klik join, daftar jadi member guys. Karena semakin banyak member pastinya gue akan semakin semangat juga untuk bisa bikin konten terutama untuk Lakers fans. Now let's go back untuk membahas Lakers dan juga Philadelphia 76ers. Pertama-tama nyebelin banget ya itu drone. Kalian lihat gak sih ada drone yang terbang-terbang di pinggir lapangan kemarin itu? Anjir, gue kira itu lalat anjir di screen gue. Mau gue pukul kemarin, mau gue tepok. Aduh, I think kayaknya Philly jangan ada lah itu drone sih. Bener-bener kemarin gue nontonnya nggak enak sih game tersebut. Tapi LeBron abis keputus 10 point streaknya di 1297 games. Tapi menurut gue nggak ada yang bisa matahin lagi sih rekor itu. Itu streaknya dibangun selama 18 musim. Gak masuk akal sih. Michael Jordan aja yang nomor 2 itu paling banyak dia bisa hanya 866 game secara beruntun. Itu seberapa sulitnya guys melakukan apa yang dilakukan sama seorang LeBron James. Kadang-kadang kita agak kayak underappreciate sih greatness-nya LeBron menurut gue sih. Gue bakal mikir ya, itu streak gak akan berhenti sampai dia pensiun tuh padahal. Gue mikirnya kayak tiap game tuh kayak akan menjadikan itu goal pertama lah. Tapi ternyata memang dia gak se-egois itu lah ya. Dia pass the rock untuk si Rui pas lagi lawan Toronto Raptors juga bisa menang. Slow start this season, karena emang kan abis cedera juga. Tapi gue mikir, the end is near. Gue kira tuh udah mau habis si LeBron James ini, tapi ternyata masih jauh guys, masih jauh dari habis. Si King James ini ternyata masih banyak bensinnya, karena ya kemarin ini lo bisa lihat lah performance-nya dia di Lakers melawan Philadelphia 76ers, dimana kuarter 4 gue mikir kok ini orang kayak nembak dari spot yang sama terus. Itu perasaan gue atau beneran sih guys, karena dia nembaknya dari situ-situ aja tapi nggak ada adjustment dari Philly. Nggak ada adjustment dari Philly, dan Lakers itu nge-run play yang menurut gue mirip-mirip pick and roll, two-man game dengan LeBron James dan maybe Luka. Tapi ya itu, ditembakin terus dari situ. Dan yang terakhir malah vintage LeBron banget ya, step back jump shot di depannya Quentin Grimes. Habis itu langsung dikasih Shelly the Crown. Itu semua Shelly kayak keluar ya, ada Too Small, The Crown, and of course ada The Silencer. Nah itu dia tuh. Identik itu ya LeBron ya untuk Shelly-nya dia. Tapi we gotta enjoy this while we can though. Gue jujur seneng juga melihat bagaimana fansnya Philly, fansnya Sixers kemarin itu ikutan hype banget sih, ikutan hype dan juga apresiasi dengan performance LeBron James ini. Tapi emang manusia Superman LeBron ini udah mau 41 tahun bro. Opa LeBron nanti tanggal 30 Desember 41 tahun men. Tapi ya gini, masih jago gila, masih bisa menangin Lakers men. Dia menangin Lakers men sih di kuarter 4 menurut gue. Jangan lupa sekali juga dia ada yang lari ya in transition and then fly for the classic
LeBron Tomahawk Slam. Never gets old sih. Lihat LeBron ngedang kayak gitu. LeBron kemarin 29 points, 12 dari 17 nembaknya, 7 rebound dan juga 6 assist. Bron understood the assignment karena kemarin ini Austin Reeves mainnya jauh di bawah standar dia. Bener sayur banget sih main si Austin Reeves mainnya. Austin 11 points, 3 dari 16 nembaknya. Highlightsnya cuma satu doang sih. Yang dia assist ala-ala Luka. Yang nggak ngeliat lewat kepalanya kepada Rui Hachimura untuk 3 point. Luka tapi juga gokil sih. Baru nemenin istrinya ya. Lahiran anak keduanya di Slovenia. Dia miss 2 game. Lawan Toronto, lawan Boston Celtics. Tapi kemarin ini dia terbang langsung ke Philly. And kayak nggak ada jet lag ya. Kayak nggak ada jet lag langsung drop 30 point triple-double, man. Nggak masuk akal asli. 31 points, 15 rebound, dan juga 11 assist. Dia kayaknya harus kasih tahu nih, rahasia nggak jet lagnya apa nih ke Derrick Michael nih. Karena Derrick Michael akan nyampe di Bangkok tanggal 12 kali dia baru nyampe. Mungkin 12 nyampe, 13 langsung main sih. So hopefully it's not gonna be too bad jet lagnya Derrick Michael sih nanti di Thailand. Tapi, man, Luka juga kemarin on fire banget sih menurut gue sih. Dimana benar-benar kayak nggak kehilangan ritme sama sekali sih pas lagi lawan Philly. And big game juga dari DeAndre Ayton, double-double 14 points, perfect 7 dari 7 nembaknya dan juga 12 rebounds. Nyata sih, sangat nyata kontribusinya kontribusinya si DeAndre Ayton kepada Lakers ini, terutama juga di defense. Dia juga membuat hidupnya Joel Embiid sangat sulit. Karena gue juga sangat sulit mengerti apa yang dilakukan sama Embiid kemarin di lapangan, guys. Embiid juga sama Austin Reeves nggak di post, nggak ditabrak-tabrak gitu ya, nggak dibully. Tapi dia malah nyari-nyari nembak yang muter-muter susah. I really don't know, man. Embiid main 4 dari 21. Gokil sih. Menurut gue main Philly kalah gara-gara Embiid sih. Jadi, man, he needs to do something better though, si Joel Embiid. And yang perlu juga do something better adalah benchnya Lakers. Benchnya Lakers kalau salah tuh nomor 30 kali ya. Paling bontot kali scoringnya di NBA. Kemarin ini cuma 10 poin total. Jadi kalau Lakers mau melangkah jauh ataupun juga mau berbicara nantinya di playoff, menurut gue they need major work untuk benchnya mereka sih. I don't know, maybe trying to get Herb Jones or someone from Sacramento Kings. Maybe get somebody from Sacramento Kings to bantu benchnya mereka sih, karena right now it's not looking good, bro, untuk benchnya Los Angeles Lakers. I know Marcus Smart belum main, tapi kayaknya kalau ada 1 atau 2 pemain lagi yang solid, bisa nembak, bisa point, bisa defense, I think they should have untuk benchnya Los Angeles Lakers. Tapi abis ini Lakers akan melawan San Antonio Spurs untuk quarterfinals NBA Cup hari Kamis ya kayaknya mainnya. Ini seru sih. Minggu ini NBA kayaknya agak slow, like I said, karena ada quarterfinal dan juga semifinal NBA Cup. Gue sih jagoin Lakers sih tetap untuk bisa masuk ke finalnya NBA Cup, walaupun memang si Spurs juga udah dapetin Stephen Castle balik ya. Tapi hey, let's go Lakers, right? Kalau Lakers menang kan kita bikin lagi nanti time out. Semoga keburu ya, karena gue akan ngeliput 3x3 harusnya final dan juga semifinal pas hari Kamis nanti ini. Tapi kemarin juga ada kejadian yang sangat unik ya, dan juga epic menurut gue di benchnya New York Knicks. Josh Hart tiba-tiba lagi gendong anaknya, game-nya belum habis, dan langsung oper anaknya ke Mitchell Robinson yang untuk babysit anaknya. Gila, tapi reaksinya si Mitch bener ngakak banget sih. Like, what am I supposed to do with this baby, bro? Gila sih, itu kejadian di kuarter 4, sisa 19 detik lagi. Ya, si Josh kayaknya nggak nyangka lah. Kalau si benchnya Orlando Magic ini tiba-tiba bisa bawa balik timnya, dan juga dia juga nggak nyangka kalau Tips akan nyuruh dia balik lagi ke lapangan sih. Tapi wow, gue belum pernah sih melihat insiden kayak gitu sih di NBA sebelumnya. Tapi memang katanya lagi ada Kids Night katanya yang main ini di Madison Square Garden, tuh kenapa anaknya Josh bisa duduk di bawah. Banyak ngomong nih kayak versinya Josh Hart mungkin kayak hold my beer, tapi ini hold my kid. Kemarin ini untuk si Mitchell Robinson. Aduh, gue nggak tahu sih endingnya kayak apa kemarin si Mitchell Robinson. Gue penasaran juga sih. Tapi untungnya main New York Knicks menang dari Orlando Magic 106-100.
gue penasaran, pengen tahu juga sih reaksinya si Tips mungkin lihat footage tersebut. Kayaknya abis ini anaknya Josh Hart akan di-ban kayaknya dari bench New York Knicks sih, agar insiden-insiden kayak gitu tidak terjadi lagi. Tapi yang insidennya aneh juga adalah kemarin antara OG Anunoby dan juga Desmond Bane. Itu unik banget sih. Gue gak ngerti kenapa si Bane harus gebok bolanya ke OG Anunoby sih. It's so unnecessary banget. Gue pun juga kalau jadi OG gue akan ngamuk sih. Nggak mungkin enggak ke Desmond Bane. Biasanya kan orang kayak gitu kalau dia udah mau out ya, udah terpaksa gitu dia harus gebok bolanya ke lawannya. Tapi kemarin tuh si Bane jelas in full control and he was inbound. Jadi gue penasaran juga sih apa yang ada di pikirannya si Bane. Tapi kalau gue baca di kolom ataupun di tweetnya Orlando Magic, ini katanya kedua kalinya Bane melakukan hal yang sama. Ini katanya memang terjadi biasanya kalau dia lagi frustasi sih. Tapi man, come on, Desmond Bane, don't do those kind of stuff. Dia pun akhirnya didenda ya sama NBA sekitar 35.000 US dollar. Lumayan juga sih. Semoga ini bisa menghentikan dia melakukan hal-hal seperti ini lagi. Tapi Jalen Brunson kemarin jadi top scorer dengan 30 points untuk New York Knicks yang bermain tanpa Karl Anthony Towns. Setelah itu OG juga 21 points, Josh Hart 17 points and 12 rebounds. Knicks at home itu rekornya rekornya adalah 13-1. Unbelievable though, dari 14 game baru kalah sekali, dan sebenarnya kalahnya sama Orlando Magic ya. Waktu itu dia kalah sama Orlando Magic, jadi ini seperti kayak balas dendam untuk bisa mengalahkan Orlando Magic. Dan Magic juga apes mulu ya main di Madison Square Garden. Awal musim yang mereka ngalahin Knicks itu mereka kehilangan Paolo Banchero cedera pas ulang tahunnya. Sekarang gilirannya si Franz Wagner yang cedera high left ankle sprain, dan juga masih belum tahu nih berapa lama akan istirahat ataupun juga menepi untuk si Franz Wagner. So get well soon untuk Franz. Sayang banget ya, karena Franz menurut gue the best player right now di Orlando Magic, dan juga lagi grafiknya Orlando tuh lagi naik. Jadi sayang banget kalau dia harus istirahat beberapa minggu ke depan. Warriors kemarin juga bantai-bantai Chicago Bulls. Abis kita omongin di time out, Brandon Wojnarowski tiba-tiba jadi top scorer kemarin dengan 21 points. Warriors tapi menang jauh banget sih, 123-91 dari Chicago Bulls. Jinx time tuh emang luar biasa guys ya. Jinx time tuh emang sakti sih, nggak pernah salah lah pokoknya. Jinx time out ini kita habis bilang Potts harus di bench, dijago anjir. Tapi yang hancur juga si Bulls sih. Bulls sekarang udah 7 kali kalah beruntun. Tapi something positif kayaknya terjadi di Warriors sekarang ini, di mana Kuminga nggak main. Itu satu positifnya. Tapi yang kedua positifnya adalah tampaknya ada persaingan sehat antara Pat Spencer dengan Brandon Podziemski. Ini kayak dua-duanya bisa saling push each other untuk bisa get better ya, menurut gua ya. Karena Pat Spencer obviously main starting again. Dia solid juga, 12 points, 6 assist, 5 rebound. Gue berharap dia bisa stay di starting line-up Golden State Warriors saat nanti walaupun Steph udah balik. Jadi menurut gue dia harus diduetkan dengan Steph Curry. Itu kelihatannya akan menjadi hal yang baru dan juga hal yang bagus untuk Warriors ke depannya. Kita harus lihat aja. Setelah itu of course Anthony Melton sejak kembali dari cederanya still consistent, mainnya off the bench 13 points dan juga 2 steal. Ya dia mah udah fit in really well banget lah menurut gue dengan sistemnya Steve Kerr. So dia juga menjadi salah satu senjata nantinya untuk dari benchnya Golden State Warriors. Kemarin juga Jimmy Butler udah comeback, udah bermain lagi untuk Warriors, dan dia mencetak 19 points. And Jimmy kayak seneng ya main dengan third stringers sih. Lo tau kan ceritanya dulu kan di Minnesota, konteksnya itu. Dia kayaknya udah biasa lah main dengan third stringers. So actually kemarin ini Warriors played really well the whole game lawan Chicago Bulls, dimana mereka juga 3 pointnya kemarin wangi banget. 22 kali 3 point, Potts sama Post. Quinton Post kemarin ini solid juga, masing-masing 5 kali 3 points. Malah kemarin Quinton Post juga selesai dengan 19 points untuk Warriors. And Warriors defense-nya kembali berhasil menahan lawannya di bawah 100 points. Ini ketiga kalinya secara beruntun Warriors menahan lawannya di bawah 100 poin, yang artinya ini defense-nya mereka getting better and better dengan Quinton Post sebagai centernya mereka. I think sampai end of the season, I think he should be the main guy sih. The main guy inside the paint area untuk Warriors. Steph Curry, kemarin kalau gue baca reportnya akan mulai latihan nanti hari Kamis bersama Warriors. Dan mungkin aja ya, maybe
50-50 lah bisa kembali lagi bermain nanti lawan Timberwolves hari Sabtu. Jujur kangen banget sih nonton Steph Curry sih. Jadi semoga abis ini Steph bisa stay healthy dan juga bisa duet bareng bersama Seth Curry. I think that will be fun to watch. And terakhir Dylan Harper, man. Oh my god, this kid is so good. Hari ini clutch layup for San Antonio Spurs. Spurs menang tipis banget 135-130 dari New Orleans Pelicans. Ini game seru banget sih. Gamenya seru banget. Terus lo juga bisa melihat duel antara dua rookie yaitu Dylan Harper dan juga Derek Quinn. Derek Quinn juga, my god, emang very skilled big man banget. Tapi Dylan Harper, man, coming off his worst game, seingat gue, this was a big bounce back game for him, dimana dia off the bench mencetak 22 points for the Spurs. Gue nggak tahu kenapa, gue ngerasa kalau dia main dan juga lagi running offensive Spurs tuh enak banget nontonnya, tenang banget mainnya, and ceilingnya dia menurut gue lebih tinggi loh daripada De'Aaron Fox dan juga Stephen Kessler. I don't know if that's a hot takes or not, but I feel kind of like Dylan Harper is the best guard on the Spurs. Itu yang gue merasa sih. Sedangkan si Derek Quinn hari ini 33 points, 10 rebound, 10 assist, 29 poinnya dia cetak di babak kedua. Hampir aja Pelicans comeback dari ketinggalan 20 poin hari ini melawan Spurs. Gokil sih. What a game though from Derek Quinn. Dia menjadi pemain kelima yang bisa mencetak 30 poin triple-double sebelum umur 21 tahun. He is joining, ada LeBron James, pastinya Luka Doncic, De'Aaron Fox, dan juga Victor Wembanyama. So this is an elite company yang Derek Quinn bisa masuk. Hari ini juga Stephen Kessler kembali lagi setelah cedera cukup lama untuk Spurs. Dia hari ini comeback dan juga langsung mencetak 18 poin for the San Antonio Spurs. Hari ini kita udah tinggal nungguin Victor Wembanyama aja sih balik lagi sih. Oh my god, kalau Victor Wembanyama udah balik lagi, kita udah bisa nonton lagi San Antonio Spurs, karena Spurs adalah salah satu tim yang very exciting banget this season. So setelah itu ada Julian Champagnie juga 17 poin tadi, 5 dari 9 3 poinnya, and Harrison Barnes. Talk about Harrison Barnes, man, being consistent. Hari ini juga 24 poin sih untuk San Antonio Spurs. So, itu dulu untuk timeoutnya hari ini, karena fokusnya sebenarnya untuk memuji-muji LeBron James kemarin ini, karena gimana pun juga kita harus appreciate sih, karena kita nggak tahu berapa lama lagi LeBron akan bermain di NBA. So every time he has a good game, pasti diusahakan akan ada time outnya guys. Episode time out itu wajib lah ya. So once again, thank you so much guys. Besok tinggal ditunggu aja mungkin konten-konten dari SEA Games. Hopefully lancar sih. Semoga nggak ada masalah sama sekali sih untuk ngeliputnya di sini. And hopefully we could get some good clips, good interviews, and good behind the scenes as well sih. Itu besok yang gue harus buka mata selalu sih, dan juga siap kamera selalu sih, behind the scenes itu akan penting banget, karena kan ya gue mencoba untuk ngajak kalian lah nonton SEA Games lah, feel-nya besok kayak gitu videonya. So once again, thank you so much guys yang sudah menonton hari ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk klik join guys, klik join support channel, join our Discord community as well. Itu seru banget, apalagi udah mau SEA Games, pasti itu akan rame sekali. So once again, thank you so much, and jangan lupa juga ada eksklusif konten highlights Dewa lawan Bogor, hampir ya gue lupa. So itu aja, and once again, thank you so much guys for watching. I'll see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel guys.